Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan dalam Injil Markus 15 ayat 6 dan ayatnya yang ke-8. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu bagi kami Tuhan, untuk kesehatan, kekuatan, bahkan terlebih nafas kehidupan yang masih bisa kami rasakan sampai dengan saat ini. Bapa kekal dalam kerajaan surga. Di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang akan memberkati kami. Engkau yang akan menguasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan bersama, itu semua dapat kami mengerti dan pahami. Terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati ia. Berikan ia hikmat kebijaksanaan, agar ia dapat berkata-kata hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini kami yang sudah siap, bahkan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pembacaan kita saat ini dalam Injil Markus pasal 15 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus di hadapan Pilatus. Kita mulai. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, damai di hati, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita bersyukur karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan. Kita boleh berada di bulan yang keempat di tahun 2022. Dan kita juga saat ini telah memasuki minggu sengsara yang kelima. Lewat pembacaan kita di saat ini, Markus 15 ayat 6 sampai 8 dengan tema biasakan yang benar, bukan benarkan yang biasa. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, apa pendapat kita kalau kita diberi pilihan antara mempertahankan tradisi dan menyatakan kebenaran? Tentu yang pastinya kita harus memilih dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Renungan firman Tuhan bagi kita di hari ini menunjukkan bagaimana seorang Pilatus yang sangat dilema. Dia diperhadapkan dengan dua pilihan antara mempertahankan tradisi pembebasan tahanan pada hari raya atau mau melakukan tindak kebenaran. Tetapi sayangnya saudara-saudaraku, Pilatus lebih tunduk pada tradisi yang saat itu tidak benar. Demi kepentingan kekuasaan, tindakan Pilatus ini adalah sebuah perilaku yang sangat-sangat tidak terpuji, sebab dia membiarkan orang banyak untuk berperilaku membenarkan yang biasa daripada membiasakan yang benar. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, demi kepentingan Pilatus ini tidak mampu menggiring
orang banyak untuk berpaling dari perilaku membenarkan yang biasa dan mulai membiasakan yang benar. Akibat dari dorongan orang banyak ini untuk membebaskan si Barabas, si pembunuh, si pemberontak pada waktu itu, semakin menjadi-jadi. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita wajib untuk selalu bertindak membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Kalau kita membenarkan yang biasa, maka kita tidak mampu untuk bertindak benar. Tetapi kalau kita membiasakan yang benar, maka hidup kita menjadi sangat tentram dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Memang membiasakan yang benar itu tidak mudah. Tentu akan banyak tantangan, akan banyak pergumulan, dan bahkan kita mungkin ada banyak orang yang tidak menyukai kita. Tetapi kita harus lebih memilih menyenangkan hati Tuhan daripada menyenangkan hati manusia. Kita pasti akan kecewa kalau kita lebih memilih menyenangkan hati manusia, karena kita tidak dapat menyenangkan semua orang yang ada di sekitar kita. Yang akan kita dapat ialah kekecewaan. Tetapi saudara-saudara, ketika kita mampu menyenangkan hati Tuhan, kita akan mendatangkan kebahagiaan, kita akan mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang sekitar. Dan tentu juga hidup kita semakin menjadi berkat bagi orang banyak. Anggota jemaat yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga Kristen yang berbahagia, mari kita membiasakan yang benar sebagai gaya hidup orang beriman dan berusaha untuk menghindari praktek hidup membenarkan yang biasa. Biarlah kiranya lewat firman Tuhan di saat ini kita boleh belajar untuk bisa hidup dalam kebenaran, lebih mementingkan kebenaran daripada kehidupan kita sendiri. Biarlah lewat firman Tuhan di saat ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang adalah firman kehidupan kami. Di saat ini firman-Mu boleh terberi bagi kami semua. Biarlah kiranya apa yang sudah kami baca bersama, apa yang sudah kami renungkan bersama, itu semua tidak lalu begitu saja, namun boleh dapat tempat dalam hati dan pikiran kami, serta kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah juga lewat pembacaan dan perenungan di saat ini, ajarilah kami Tuhan untuk tahu membiasakan yang benar dibandingkan membenarkan yang biasa. Biarlah kiranya juga Tuhan, firman-Mu ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Ini kami yang berdoa kepadamu sambil menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah perenungan kita di saat ini. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.